Makanya Deddy Mulyadi ini langsung deh menerapkan yang namanya pengiriman anak-anak tersebut ke barak militer selama periode tertentu untuk menjalani pendidikan ala militer. Kepo, Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif. Kuy, tonton keseruannya via YouTube channel @kalimaya_malang sekarang juga. Hai Sobat Muda, balik lagi nih di Kepo Kalimaya Update Info. Barengan sama aku Elga, di sini aku bakal ngasih tahu nih salah satu hal yang menjadi spotlight pastinya buat kamu semua. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Wah, denger namanya aja udah langsung ngeh ya. Ini yang gebrakannya segudang itu gak sih? Dan buat kamu mungkin juga udah banyak tahu lah ya kira-kira kebijakan apa aja yang dilakuin sama Deddy Mulyadi bagi para warganya, terutama anak-anak sekolah nih. Dan kali ini di Kepo aku mau rangkum sih sebenarnya kayak apa aja sih kebijakan-kebijakan yang paling disoroti sama masyarakat dan juga para pejabat di tingkat pusat. Yang pertama ini ada masuk sekolah jam 6 pagi. Perasaan dulu tuh waktu aku masih sekolah paling masuk tuh jam setengah 7 atau kalau enggak jam 6.45 lah. Tapi kalau ini Deddy Mulyadi itu menggagas pemberlakuan kebijakan masuk sekolah pukul 6 pagi Sobat Muda. Kebijakan ini menjadi satu paket ya dengan regulasi jam malam buat para pelajar serta pembelajaran Senin hingga Jumat yang tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51/PA03/Distrik. Jadi di sini sangat banyak banget ya yang khawatir gitu. Bahkan ada yang bilang gitu Sobat Muda kalau aduh itu 6 pagi apa nggak kepagian gitu ya. Terus juga ada juga nih netizen yang bilang kayaknya ini gurunya juga belum bangun deh gitu. Tapi sebenarnya apa sih alasan atau motif Deddy Mulyadi gitu ya merilis atau meluncurkan kebijakan ini? Jadi Deddy mengatakan Sobat Muda kebijakan aktivitas belajar yang dimulai pukul 6 pagi sudah pernah diterapkan saat menjadi Bupati Purwakarta. Menurut dia, gak ada tuh persoalan dalam regulasi itu karena hari sekolah hanya 5 hari, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ini kembali menuai sorotan publik ya Sobat Muda, karena mulai dari organisasi kayak masyarakat sipil, terus orang tua murid, bahkan hingga organisasi atau komunitas guru, banyak banget nih yang mulai kayak aduh ini sebenarnya gegabah gak sih gitu. Makanya Deddy juga menilai gitu kebijakan aktivitas pelajar di sekolah yang dimulai pukul 6 pagi ini bertujuan biar suasana kondusif itu tumbuh di generasi muda Jawa Barat, khususnya nih karena di Jawa Barat kan Sunda ya Sobat Muda. Di sana itu ada yang namanya Gapura Pancawaluya, yaitu ada cager atau sehat, bager berbudi pekerti, bener berintegritas, pinter berpengetahuan, dan juga singer alias cekatan. Nah, kira-kira gebrakan apa lagi nih Sobat Muda? Next. Nah, yang kedua ini ada jam malam bagi pelajar ya Sobat Muda. Tadi kan udah sempat disinggung nih kalau masuk jam 6 pagi buat para siswa-siswi di Jawa Barat itu satu paket ya sama jam malam bagi pelajar. Jadi tepatnya Sobat Muda di tanggal 17 Mei 2025 Deddy Mulyadi itu bilang kalau lagi nyiapin kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar di hari sekolah. Rasanya nih kayak PPKM dulu ya Sobat Muda. Dan Deddy itu bilang kalau memberlakukan kebijakan ini tuh untuk anak sekolah yang gak boleh nongkrong di luar rumah setelah pukul 8 malam pada hari belajar. Kata Deddy ini tuh penting banget buat ngejauhin para siswa di Jawa Barat dari potensi bahaya di luar rumah. Deddy juga bilang kebijakan itu untuk ngedorong nih gimana penegakan dan juga pembiasaan kedisiplinan bagi para belajar seperti kepatuhan berlalu lintas, juga pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan juga minuman keras. Deddy mengklaim tren ini sangat positif ya Sobat Muda dan sudah mulai terlihat di berbagai daerah yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, ini ada salah satu hal yang pasti booming banget ya Sobat Muda. Kayak ada yang bilang, ini apakah cosplay kayak negara Korea Utara dan Selatan yang ada wamilnya gitu ya. Yaps, ini dia kebijakan pengiriman anak-anak berprestasi ke barak militer Sobat Muda. Jadi Deddy ini mengklaim kalau perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer itu menunjukkan capaian yang cukup positif.
Sebelumnya, sebelum ada program barak militer ini, banyak banget nih masyarakat, orang tua, guru yang mengeluhkan gitu ya. Banyak banget anak yang bandel gitu dan bingung caranya gimana ya. Dan banyak juga kayak survei yang membuktikan kalau di Jawa Barat itu untuk tingkat kenakalan remaja juga cukup tinggi. Makanya Deddy Mulyadi ini langsung deh menerapkan yang namanya pengiriman anak-anak tersebut ke barak militer selama periode tertentu untuk menjalani pendidikan ala militer. Nah, setelah keberhasilannya ya SBY Muda, dan kemarin juga sempat viral juga sih beberapa konten di media sosial, beberapa anak yang ikut di barak militer bikin konten gitu ya SBY Muda. Dan ini jujur bikin salfok, dan akhirnya karena tren yang cukup positif, sambutan yang cukup positif dari masyarakat ya SBY Muda, makanya saat ini pihak dari Deddy Mulyadi dan juga pemerintah daerah Jawa Barat ini mulai memperluas nih, dari tadi yang berprestasi secara tanda kutip, sekarang mulai menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak yang berprestasi dalam arti sesungguhnya. Alasannya agar anak berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalanin sama anak-anak bermasalah di gelombang pertama. Nantinya Deddy ini mau melihat gitu gimana sih perbedaan antara anak-anak bermasalah dengan anak-anak yang berprestasi ketika dikirim ke barak militer. Apakah hasilnya akan sama atau jauh berbeda nih? Yang keempat, ini ada kebijakan siswa dan siswi SD dan juga SMP dilarang membawa motor dan juga telepon genggam ke sekolah. Ini mah dulu aku juga ngalamin ya SBY Muda. Tapi kayaknya semakin berkembangnya zaman, kayaknya makin banyak nih ya sekolah yang mulai melonggarkan bahkan ke SD gitu untuk membawa telepon genggam SBY Muda. Kali ini Deddy Mulyadi itu melarang siswa SD dan SMP untuk membawa motor dan telepon genggam atau HP ke sekolah SBY Muda. Alasannya sih ya, alasannya biar para siswa yang belum cukup umur alias siswa yang masih di bawah bangku SMA gitu, itu tetap sesuai dengan penegakan peraturan, terutama nih untuk konteksnya motor ya SBY Muda. Dan menurut Deddy Mulyadi juga sebenarnya untuk HP nih agar siswa juga lebih fokus dan lebih kayak memperhatikan gurunya aja sih, iya nggak sih SBY Muda? Mungkin buat kamu yang waktu itu sekolah dan boleh bawa HP, boleh dong komen kira-kira kamu fokus gak nih kalau sekolah sambil bawa HP? Komen di bawah ya. Dan yang terakhir ini adalah yang paling gong ya SBY Muda, alias yang menjadi salah satu mungkin hal yang menjadikan Deddy Mulyadi ini menjadi viral gitu di kalangan masyarakat gitu ya. Jadi yang ini adalah barak militer buat anak bandel SBY Muda. Karena ini tuh sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas atau SMA itu sudah mulai masuk barak terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025. Dan mereka ini ya SBY Muda sebenarnya udah ngedapetin persetujuan dari orang tuanya. Katanya sih biar kayak nggak bandel gitu. Terus katanya juga orang tua udah mulai angkat tangan nih tentang anak-anak yang kayaknya mulai bandel dan susah banget buat diatur. Nah, program ini mengirim anak-anak ke barak TNI dan juga Polri dan diumumkan pertama kali SBY Muda waktu HUT ke-26 Kota Depok ya SBY Muda. Dan kira-kira menurut kamu nih, tadi kan udah sempat disinggung juga tuh kalau ada juga program barak militer bagi anak-anak berprestasi. Kira-kira menurut kamu better yang mana nih SBY Muda? Barak militer untuk anak berprestasi atau barak militer untuk anak-anak bandel aja nih? Jadi SBY Muda, kalau ditanya ke publik siapa saat ini gubernur yang paling populer, tentu jawabannya adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Gak heran ya, karena jumlah pengikutnya di media sosial ini emang banyak banget SBY Muda. Tapi selain itu karena memang juga langkah-langkahnya sangat-sangat gebrak-gebruk ya SBY Muda, makanya banyak banget nih masyarakat yang mulai menanyakan gitu, apakah ini efektif atau enggak gitu SBY Muda. Menurut kamu gimana nih? Dan kira-kira aku atau mungkin hitsmaker yang lain bahas apa ya di Kepo berikutnya? So SBY Muda stay tune dan see you di Kepo berikutnya.